Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, alhamdulillah wa syukurillah, sekarang di Taiwan menunjukkan jam 10:40 PM ya, yang mana daerah bawah, daerah Changhua dan sekitarnya suhunya 19 derajat Celcius. Jadi sekarang udah dingin lagi ya, nggak tahu ini musimnya kok berganti-ganti gini. Yang kemarin kayaknya udah panas, sekarang dingin lagi. Oke, dan untuk pengetahuan teman-teman, penukaran uang di aplikasi Indogo 1 NT-nya sekarang 511 ya, jadi naik. Yang kemarin 510, sekarang 511 rupiah. Oke, kali ini Suara TKI mempunyai yaitu berita yang mana berita dua sekalian ya. Kita akan rangkum dua berita sekalian. Yang pertama yaitu istrinya jadi TKW, suami nikah lagi. Itu berita kita yang pertama ya. Dan yang kedua, TKI Taiwan rugi ratusan juta demi kejar warisan fiktif senilai 9 miliar rupiah. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut, yang belum tekan tombol merah silahkan tekan tombol merahnya dan aktifkan tanda loncengnya. Kenapa? Agar selalu tahu berita-berita terbaru di Suara TKI. Banyak pengetahuan, banyak pengalaman, dan tentunya akan bertambah wawasan. Jadi tekan tombol merahnya dan aktifkan tanda loncengnya. Sudah, kita lanjut. Sekarang kita bahas berita yang mengenai istrinya jadi TKW, suaminya nikah lagi. Kejadian lagi, istri jadi TKW, suami nikah lagi. Enak-enakan di rumah nunggu kiriman uang doang. Haha, mantap ini. Giliran uang sudah terkumpul buat nikahin wanita lain, parahnya lagi si suami bikin status pernikahannya di akun Facebook sang istri. Walah. Kok bisa begini? Kenapa ya? Kok ada juga seperti ini? Masih berhubungan dengan TKW, salah satu permasalahan yang sering mereka hadapi adalah meninggalkan pasangan di Indonesia. Syukur-syukur sih kalau sang suami setia dan sabar menanti, pas pulang bisa jadi keluarga bahagia. Nah itu kalau seumpama seperti, tapi kebanyakan ya seperti ini. Namun masalahnya tidak semua seperti itu. Semisal yang ada di media sosial beberapa waktu yang lalu, alih-alih menjaga diri lantaran tinggal istri kerja, suami yang satu ini malah nikah lagi. Lalu bagaimana hal itu bisa terjadi? Komen dulu ya. Coba teman-teman, khususnya mungkin mbak-mbak ya yang pernah punya suami, atau mungkin emang sekarang ada suami, apakah ada yang sama seperti ini? Silahkan tuliskan komentarnya ya. Kita lanjut. Viral postingan suami nikah lagi tanpa sepengetahuan istri lantaran masih di luar negeri. Istrinya jadi TKW, suami nikah lagi bilang. Oh, suaminya nikah lagi ya. Jadi istrinya jadi TKW berangkat ke Taiwan, suaminya nikah lagi. Karena adanya tuntutan hidup yang tinggi, kadang banyak orang dibuat pusing mencari kemana harus menutupinya. Nah, salah satu cara yang paling sering dipilih untuk mendapatkan banyak pundi-pundi mencukupi kebutuhan adalah bekerja menjadi TKW ke luar negeri. Mengutip dari Bombastis, mungkin ini pula yang terjadi pada seorang tenaga kerja dengan sama akun media sosial Virgi Putri Virgi. Namun sayangnya saat sedang banting tulang di negeri orang,
malah suami tercinta yang ditinggal di Indonesia menikah lagi dengan perempuan lain. Ya Allah, kok segitunya? Yang lebih bikin miris adalah pernikahan yang dilakukan itu diposting di media sosial menggunakan akun sang istri. Walau. Alhasil banyak netizen dibuat geram dengan postingan tersebut. Aduh, ini gimana ya? Coba ini menurut teman-teman gimana ya, kok bisa kasusnya jadi seperti ini? Atau mungkin ada yang di sana mbak-mbak atau mas-mas yang pernah mengalami atau mungkin sekarang mengalami hal seperti ini? Silahkan tulis komentarnya ya. Oke, sekarang untuk masalah mbaknya yang suaminya nikah lagi sampai di sini, dan kita lanjut berita yang kedua. Yang TKI Taiwan rugi ratusan juta demi kejar warisan fiktif senilai 9 miliar. Ya Allah, banyak banget ya. Taiwan. Seorang TKI di Taiwan berinisial IS mengaku sudah habis ratusan juta demi mengejar harta warisan yang dijanjikan oleh penipu ke depannya. Dalam pengakuannya, ia dijanjikan mendapat warisan 17 juta NT, namun harus membayar sejumlah uang administrasi yang dikirimkan ke rekening di Indonesia dengan dalih sebagai uang pemudah pencairan warisan. Walah, ini diapusi ki. Nah, saya ini dapat warisan, kata masnya ya. Nah, saya ini dapat warisan sekitar 9M atau sekitar 17 juta NT, kata IS saat dihubungi Faisal Soh. Aneh juga ya ini anak, ngomong gitu aja kok kayaknya tertarik gitu loh. Awalnya ia tak menyadari, namun ketika permintaan uang makin banyak dan IS seakan ragu. Penipu itu menggunakan jurus ancaman pidana jika tidak diselesaikan hingga membuat IS ketakutan dan terus transfer selama 2 tahun ini. Dan ini adalah foto screenshotannya ya. Nanti saya akan cantumkan di video ini, silahkan baca sendiri ini. Screenshotan dari percakapan mereka ya, membahas masalah warisannya. Di dalam pengurusan warisan itu saya tersendat dengan uang dan uang untuk pengurusan tersebut, dan sampai saat ini saya sudah kewalahan dengan uang, ujarnya IS. Saat ditanya sudah berapa lama membayar administrasi warisan ini, ia menjawab sudah 2 tahun. Astagfirullahaladzim. Sekitar 2 tahun sampai saat ini belum selesai. Waduh, ini gimana ini? TKL itu mengaku setiap dimintai uang sejumlahnya beberapa beda. Yang terakhir ia memberikan uang sebesar 13.000 untuk penipu tersebut. Waduh. Yang terakhir kemarin itu sampai 13.000. IS sebenarnya ingin mengakhiri permasalahan ini dan mengikhlaskan semua uang yang ia kirim, namun ia takut dengan ancaman pidana penipu tersebut. Pernah mengadu ke Tiwa dan dikatakan penipuan juga, namun masih menurut penipu tersebut. Nah, itu intinya dia mungkin polos ya. Anaknya ini polos dan mungkin dia kurang bergaul sama temennya untuk nanyain masalahnya seperti ini seperti itu. Jadi ya akhirnya seperti itu, kena tipu. Kasihan juga ya, ini emang harus dibahas tuntas ya, kasihan banget itu temennya. Jadi pada teman-teman untuk berhati-hati ya, jangan sampai mau tergiur dengan sesuatu yang tidak jelas dan tidak pasti ya. Yang penting kita bekerja dan kita mendapatkan uang dari hasil keringat kita sendiri, itu aja ya. Jadi jangan mau yang aneh-aneh, oke? Oke, sampai di sini dulu. Saya Roni Saputra, Suara TKI.